materi buat hari ini. Sebentar lagi kami semua mau sekolah minggu. Berkati guru-guru kita dan kami. Haleluya, amin. Halo kids, apa kabar? Senang sekali Kak Heri ketemu kalian. Kita bersama-sama akan memuji Tuhan di ibadah online kids. Nah, ayo yang di rumah semuanya sudah pada siap kan untuk memuji Tuhan? Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan Sing High, Sing Low. Kita pujikan dengan pakai gerakan ya. Semangat ya. Yuk, sama-sama kita pujikan pujian ini. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how you set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus' love. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how you set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus' love. Sekali lagi ya. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about how you set me free. Oh, I am bringing up to everyone the wonder of Jesus' love. The wonder of Jesus' love. Kak Eli, Yes. pada saat kita sedih, kita susah, kita seneng pun ya, Tuhan selalu ada, bener nggak? Betul. Bener nggak kids di rumah? Benar. Adik-adik kids, ada lagu yang selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan Ya? itu selalu ada beserta Apa kita. Apa tuh Kak Elisa? Kudaki-daki. Wah, Bisa oke. kan? Yuk. Ayo kita nyanyikan ya. Bersama ya. Ya. Yuk kita di rumah bagi berdiri dong ya Kak Ya, Elisa ya. bagi berdiri Supaya ya. semangat. Yuk. Oke. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung
bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah yang selalu beserta dengan kita. Dia selalu hadir di dalam hidup kita. Di kiri kita, di kanan kita, dan di seluruh hidup kita, Tuhan kita selalu beserta dengan kita. Yuk kita sama-sama memujikan, kiri kananku ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku berpasrah kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kids, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita dan memberikan firman-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa kita supaya bisa melawan si iblis yang jahat. Kita mau naikkan satu pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyi sekali lagi kids ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus
Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun semua langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terlindungi dari awan hingga akhir. Haleluya. Amin. Dadah teman-teman. Hai kids, apa kabar? Senang sekali nih Kak Heri bisa menjumpai kalian bersama-sama. Dan dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, ini Kak Heri punya sesuatu nih. Kita lihat sama-sama ya. Nah, kali ini Kak Heri akan membuat namanya batu peringatan. Wah, apa ya? Nah, penasaran kan? Nih, Heri buat dulu ya, kids. Ini dari batu-batu nih. Batu-batu yang Kak Heri susun. Makin ke atas, makin tinggi. Oke. Wah. Seperti kayak bikin menara ya, tapi ini enggak sampai kayak menara nih. Nah, cukup segini. Nah, kalian penasaran kan? Ini batu-batu ini untuk apa? Nah, cerita firman Tuhan hari ini berhubungan juga dengan batu peringatan. Batu yang mengingatkan bangsa Israel tentang satu peristiwa di mana mereka mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, cerita firman Tuhan hari ini juga berhubungan dengan menara atau batu peringatan. Nah, Tuhan memerintahkan orang Israel untuk membuat tugu peringatan dari batu. Seperti yang tadi baru saja Kak Heri buat. Untuk apa? Untuk mengingatkan orang Israel tentang apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Kids penasaran ya ceritanya seperti apa? Nah, jangan bingung. Kak Heri sudah punya satu video yang akan menolong kids semuanya untuk mengerti akan bagian firman Tuhan hari ini. God had promised that Abraham's descendants would live in Canaan. He would give them the land. After wandering in the wilderness for 40 years, it was time for the remaining Israelites to enter the Promised Land. Now the only thing keeping the Israelites from their new home was the Jordan River. The river was deep and wide. The Israelites could never get across on their own, but God was going to help them. God told Joshua and the other leaders what to do. First, the priests carried the Ark of God ahead to the edge of the river. The Ark reminded the people that God was with them. The rest of the Israelites followed behind the Ark. Joshua said, "Listen, God is going to do something great. When these men carry the Ark of God into the river, God will stop the water in the river. Then you will know God is with us." The people watched as the priests carrying the ark took a step into the river. God made the water stop. The priests stood on dry ground in the middle of the river. And then all of the Israelites crossed safely on dry ground. God told Joshua, "Choose 12 men to take 12 stones from the middle of the river where the priests are standing. They should put them down in the place where you spend the night tonight." God wanted the stones to be a memorial. A memorial is something that helps people remember a person or event. That people would see the stones and remember that God helped them cross the river.
In the future, when children saw the stones and said, "Why are these rocks here?" the people could tell their children that God stopped the water, and everyone would know that God is mighty. The Israelites did exactly what God told them to do. They picked up 12 big stones to make a memorial. Finally, the priests with the ark crossed the river, and the water began to flow again. The river was deep and wide, like it had been before. At last, God's people were in the promised land. God went ahead of Joshua and the Israelites into the promised land. He showed his power to them so that they would trust in him. When Jesus came to earth, he showed his power so people would trust in him and be saved from sin. Nah, sudah mengerti kan? Tadi dari video yang Kak Iri sudah siapkan buat kalian semua. Nah, kids, Allah telah berjanji bahwa keturunan Bapak Abraham akan tinggal di negeri Kanaan. Tuhan akan memberikan mereka tanah Kanaan itu. Setelah mereka keliling-keliling pergi mengembara di padang belantara selama berapa? 40 tahun. Tibalah waktunya bangsa Israel yang masih sisa untuk memasuki tanah yang Tuhan janjikan. Nah, sekarang satu-satunya hal yang menjadi jarak antara orang Israel dengan tempat yang Tuhan janjikan ini adalah Sungai Yordan. Sungai Yordan itu dalam dan lebar. Dan bangsa Israel tidak pernah bisa menyeberang sendiri, kids. Tidak mungkin juga loh mereka bangun jembatan untuk mereka bisa menyeberangi Sungai Yordan. Saat itu hanya oleh karena pertolongan Tuhan dan juga oleh karena janji Tuhan yang akan menolong mereka, mereka dimampukan untuk menyeberangi Sungai Yordan. Tuhan memberitahu kepada Yosua dan para pemimpin pada waktu itu apa yang harus mereka lakukan. Apa yang harus mereka lakukan? Pertama, para imam disuruh untuk membawa tabut perjanjian ke depan, ke tepi sungai. Tabut perjanjian itu mengingatkan orang-orang Israel bahwa Allah menyertai mereka. Orang Israel lainnya mengikuti di belakangnya. Yosua berkata, "Dengar, Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar." Ketika orang-orang ini membawa tabut Allah ke dalam sungai, Allah menghentikan air di dalam sungai itu. Orang-orang menyaksikan ketika para imam yang membawa tabut perjanjian mengambil langkah ke sungai, Tuhan membuat air di Sungai Yordan itu berhenti. Para imam berdiri di tanah kering di tepi sungai, dan kemudian semua orang Israel menyeberang dengan selamat ke tanah yang kering. Yang kedua, Allah berfirman kepada Yosua, "Pilihlah 12 orang untuk mengambil 12 batu dari tengah sungai di mana para imam berdiri. Mereka harus meletakkannya di tempat kamu bermalam-malam pada waktu itu." Wah, untuk apa ya batu-batu itu diambil? Tuhan ingin batu-batu itu menjadi sebuah peringatan. Orang yang melihat batu itu, dia akan ingat bahwa Tuhan menolong mereka ketika menyeberangi Sungai Yordan. Di masa depan, ketika anak-anak mereka melihat batu itu, mereka berkata, "Mengapa ada batu-batu di sini?" Orang dapat memberitahu kepada anak-anak mereka bahwa Allah menghentikan air dan semua orang tahu bahwa Allah adalah Allah yang perkasa. Bangsa Israel melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan. Mereka mengambil 12 batu besar lalu kemudian membuatnya sebagai batu peringatan. Setelah para imam dengan bahtera menyeberangi sungai, air mulai mengalir lagi dan akhirnya umat sampai berada di tanah perjanjian. Tuhan berjanji untuk membantu orang Israel memasuki tanah Kanaan. Dan bangsa Israel menaati Allah dan bersiap untuk menyeberangi Sungai Yordan. Allah mengarahkan para imam untuk membawa tabut Allah ke dalam sungai. Ketika
ketika mereka taat, ia menghentikan air agar orang Israel dapat menyeberang ke tanah perjanjian. Tuhan ingin orang Israel mengingat apa yang dia lakukan. Jadi dia memerintahkan umat Israel untuk membuat batu dari peringatan dari batu. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semuanya tentang Tuhan dan juga tentang kita semuanya. Allah yang menghentikan sungai Yordan adalah Allah yang menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa dia adalah Allah yang kuat, Allah yang dapat diandalkan. Nah, kids, ingat bahwa cerita tentang Allah yang menghentikan sungai Yordan mengingatkan orang Israel tentang waktu di mana Tuhan pun juga pernah memisahkan Laut Merah sehingga orang Israel dapat melarikan diri dari Mesir. Tuhan memiliki kuasa atas laut, sungai, dan segala sesuatu yang dia buat. Dia adalah Allah yang kuat dan Allah yang menepati janji-janjinya. Allah memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian. Di dalam tabut Allah, orang Israel menyimpan loh-loh batu dan di sana ada hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Sehingga ketika orang Israel mengikuti bahtera melalui sungai, mereka benar-benar mengikuti firman Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka dan mempercayai apa yang Tuhan katakan. Nah, kids juga dapat membaca Alkitab loh untuk mengetahui apa yang terjadi. Firman Tuhan itu ketika kita baca, dia akan menolong kita. Dia akan membimbing kita. Dan ketika kita mempercayai apa yang Tuhan katakan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Allah mengutus Yesus untuk mati di atas kayu salib dan bangkit kembali sehingga dia dapat menyelamatkan kita orang yang berdosa seperti yang dijanjikannya. Seperti Allah mendahului Yosua dan bangsa Israel ke tanah perjanjian, dia juga menunjukkan kuasanya kepada mereka agar mereka mau percaya kepadanya. Demikian halnya ketika Yesus datang ke bumi, dia menunjukkan kuasanya sehingga orang-orang percaya kepadanya dan diselamatkan di dalam namanya. Oleh sebab itu, di dalam Yesus Kristus kita semua menjadi percaya dan kita mengandalkan Dia dan kita mau tekun dan taat melakukan perintah-perintahnya. Kita semuanya siap? Yes, luar biasa. Mari kita percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada perintah-perintahnya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami belajar tentang kisah bangsa Israel yang ditolong oleh Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan. Terima kasih Tuhan, karena kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang memperhatikan setiap kesusahan daripada anak-anak-Mu. Termasuk ketika kami menyadari kami tidak mampu menyelamatkan diri kami sendiri oleh karena segala dosa dan pelanggaran kami, dengan Engkau mengutus Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, ajarilah kami untuk percaya kepada Tuhan, dan kami juga senantiasa taat kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah kids, kita akan mengakhiri akan ibadah online kita. Mari bersama-sama Kak Heri akan memimpin kita semuanya dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama beribadah meskipun secara online. Biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kami dapat melakukannya oleh karena kami ditolong oleh Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa, mengakhiri akan ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.